Seringkali kan kita mikir internet itu ya ada di awan gitu, nggak kelihatan. Tapi kenyataannya, dunia digital kita ini terhubung oleh sesuatu yang sangat fisik, kabel-kabel yang membentang di bawah tanah kita, bahkan melintasi lautan. Yuk kita lihat lebih dekat gimana sih jembatan digital ini dibangun, sebuah proses yang butuh presisi luar biasa. Oke, jadi misinya hari ini kelihatannya simple, tapi penting banget. Seorang teknisi harus menyambungkan jaringan dari ruang server di gedung A ke sebuah kantor di gedung B. Dan alat yang dia pakai bukan kabel tembaga biasa, tapi seberkas cahaya. Nah, teknologi di baliknya ini namanya fiber optik. Coba bayangin deh, semua data kita, email, video, apapun itu, diubah jadi kedipan cahaya super cepat yang melesat lewat sehelai benang kaca yang tipisnya kayak rambut. Jelas, ini jauh lebih rapuh daripada kabel Ethernet biasa yang kita kenal. Jadi penanganannya harus super hati-hati. Buat ngerjain misi kayak gini, jelas nggak cukup cuma pakai tang sama obeng. Ini butuh serangkaian peralatan khusus yang presisi banget. Setiap alat punya peran yang sangat penting buat mastiin perjalanan sinyal cahaya ini mulus tanpa gangguan sedikit pun. Oke, langkah pertamanya, kita harus bedah kabelnya buat nyampe ke intinya. Alat ini, fiber stripper, fungsinya mirip pisau bedah. Didesain khusus buat ngupas lapisan pelindung, tanpa bikin goresan sekecil apapun di inti kacanya. Satu goresan kecil aja, wah bisa berabe, sinyalnya bisa rusak total. Nah, kalau seratnya udah kebuka, alat berikutnya ini namanya fiber cleaver. Ujung serat kacanya harus dipotong dengan presisi mutlak. Kenapa ini penting banget? Gini deh, bayangin kita coba lihat pakai lensa kacamata yang kegores, gambarnya kan jadi buyar ya kan? Nah, prinsipnya sama persis. Potongan yang nggak sempurna bakal bikin sinyal cahayanya buyar dan lemah, bahkan sebelum mulai perjalanannya. Dan inilah dia bintang utamanya, Fusion Splicer. Alat ini kerjanya kayak sulap. Dia ngambil dua helai kaca super tipis, dilurusin dengan presisi tingkat mikroskopis, terus dilebur jadi satu pakai listrik. Hasilnya, sambungan yang mulus sempurna, seolah-olah nggak pernah terputus. Oke, peralatannya udah siap semua, terus gimana cara bangun jembatan digital ini? Biar gampang, prosesnya bisa kita bagi jadi 4 langkah utama. Pertama, kabelnya ditarik dan dipasang dengan hati-hati banget. Nggak boleh ada tekukan yang terlalu tajam, karena kaca di dalamnya bisa patah. Kedua, segmen kabel yang beda disambung pakai si Fusion Splicer tadi biar jadi satu. Ketiga, di setiap ujungnya dipasang konektor khusus. Dan terakhir, tinggal colok deh ke panel jaringan. Beres, siap dipakai. Oke, semuanya udah kepasang rapi. Kabelnya, sambungannya, konektornya, udah siap semua. Tapi, belum selesai. Sekarang waktunya momen penentuan. Semua kerja presisi tadi ada hasilnya nggak ya? Koneksinya bakal cukup kuat? Soalnya gini, percuma kan semua kerjaan fisik yang udah sempurna itu kalau ternyata sinyal cahayanya pas nyampe tujuan itu lemah. Jadi, pada akhirnya, yang paling penting itu ya kualitas sinyal di ujung sana. Pertanyaan inilah yang harus dijawab sebelum misi bisa dibilang selesai. Nah, buat ngeceknya, teknisi pakai alat ini, namanya power meter. Nggak usah pusing lihat angka-angkanya, intinya simple kok. Alat ini ngukur seberapa banyak kekuatan sinyal yang hilang di jalan. Mirip kayak lampu senter, makin jauh kan makin redup cahayanya. Sinyal cahaya juga gitu. Selama hasil pengukurannya masuk di zona hijau yang ada di alat ini, berarti misinya sukses. Kalau enggak, ya harus cari masalahnya di mana dan diperbaiki. Dan misi berhasil. Gedung A dan B sekarang udah terhubung. Tapi coba deh, sekarang kita mundur sedikit, kita lihat gambaran yang lebih besar. Apa yang barusan kita saksikan ini, proses yang detail banget buat satu kabel, itu sebenarnya miniatur dari cara seluruh internet di dunia kita ini dibangun dan dirawat. Jadi, setiap kali kita online, kita tuh sebenarnya bergantung sama jutaan sambungan yang dibikin dengan cara kayak gini. Proses yang sama persis, masang kabel, nyambungin serat, ngetes sinyal, diulang terus-terusan sama teknisi di seluruh penjuru dunia. Mereka inilah yang nyambungin kota, negara, bahkan benua, yang membangun fondasi fisik dari dunia digital kita. Jadi, lain kali pas lagi asik streaming film atau video call, coba deh ingat kerja keras di balik layar ini. Setiap data yang kita kirim dan terima, itu bisa sampai karena ada para teknisi yang membangun jembatan-jembatan cahaya ini satu persatu. Hasilnya, bukan cuma koneksi internet biasa, tapi koneksi yang stabil, aman, dan super ngebut, yang bikin kita bisa kerja, belajar, dan terus terhubung.